awal minggu kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama nyanyikan pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami mau mempermuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Untuk itu kami butuh tuntunan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, biar pada hari ini ibadah kami menyukakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau berkirang bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian Sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hati senang, hati senang, ya, hati senang, hati senang, ya, di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, hati senang, hati senang, ya, hati senang, hati
selalu, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala perkara, dalam segala perkara. Baik adik-adik, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian kita, firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan, hari ini kembali lagi bersama Kak Evi. Dan hari ini Kak Evi penuh dengan semangat dan sukacita untuk kembali menyapa kalian lewat firman Tuhan. Adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar mengapa pentingnya kita membaca Alkitab, karena Alkitab itu punya fungsi untuk mengajar, untuk mendidik kita, untuk menyatakan kesalahan kita, dan untuk memperbaiki kelakuan setiap kita. Nah, hari ini Kak Evi mau kita belajar sama-sama satu hal lagi dengan tema yang masih sama, yaitu firman Tuhan. Adik-adik, apakah kamu tahu rambu-rambu lalu lintas? Nah, Kak Evi kasih contoh yang seperti ini, rambu-rambu lalu lintas itu. Nah, sudah? Apakah adik-adik melihatnya? Adik-adik tahu nggak rambu-rambu lalu lintas itu ada bermacam-macam? Kak Evi akan memberikan beberapa contoh. Ini contoh salah satu rambu lalu lintas yang ada di jalan ketika memberitahukan kepada kita kalau jalan di depan kita itu adalah jalan yang berkelok-kelok atau banyak tikungannya. Sedangkan yang ini adalah rambu lalu lintas yang mengatakan nggak boleh belok ke kiri. Dan yang ini adalah rambu lalu lintas yang menyuruh kita untuk stop atau berhenti. Nah hari ini yang mau kayak ditunjukin yang paling penting, salah satunya yang mau kita belajar adalah yang ini. Adik-adik semua pasti tahu kan ini apa? Ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang adanya yang biasanya kita sebut yang paling sering kita dengar, yaitu lampu merah. Nah, yang punya fungsi warna merah, ada warna kuning, dan juga ada warna hijau. Warna merah ini kalau sudah menyala dengan terang biasanya semua kendaraan akan berhenti. Sedangkan kalau warna kuning biasanya akan disuruh bersiap-siap sebelum melaju. Sedangkan yang warna hijau berarti artinya kita jalan atau kita kendaraannya boleh dijalankan. Nah, adik-adik, lampu lalu lintas
untuk mengatur kapan kita berhenti, kapan kita harus bersiap-siap, dan kapan kita harus berjalan. Sangat penting untuk pengendara mobil atau sepeda atau motor untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Mengapa demikian adik-adik? Karena kalau nggak dipatuhi, maka kita bisa dikenakan denda, atau biasanya kita juga bisa ditilang sama Pak Polisi, atau bisa juga terjadi kecelakaan yang bukan saja merugikan kita, bahkan orang lain di sekitar kita akan rugi atau kena musibah karena ulahnya kita ketika kita nggak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Salah satu contohnya adalah lampu merah. Nah, adik-adik, sama halnya dengan fungsi dari lampu lalu lintas ini. Firman Tuhan pun punya sebuah fungsi yang sangat penting yang mau kita belajar sama-sama. Coba kita baca Alkitab kita dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, firman Tuhan punya fungsi yang sama seperti tadi kayak jelaskan tentang lampu lalu lintas atau lampu merah. Sama fungsinya, firman Tuhan adalah sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu yang mengatur setiap langkah kita. Adik-adik, kenapa Kak Evi bilang pentingnya kita membaca Alkitab? Mengapa pentingnya kita membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu yang akan mengatur seluruh kehidupan kita, yang memimpin hidupnya adik-adik dan juga Kak Evi. Selama kita hidup di dunia ini ada begitu banyak aturan, dan aturan-aturan itu punya fungsi untuk mengatur kehidupan kita. Dan firman Tuhan pun sama. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita butuh firman untuk mengatur hidup kita, untuk memimpin setiap langkah kita, biar kita nggak salah jalan, biar adik-adik dan Kak Evi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang nggak boleh adik-adik dan Kak Evi lakukan. Jadi firman Tuhan itu yang pertama tadi mengatur langkah-langkahnya kita. Firman Tuhan yang memberitahu kita mana yang salah, firman Tuhan yang memberitahu adik-adik mana yang benar, firman Tuhan yang bilang, hei itu dosa dan jangan kamu lakukan. Itu semua hanya ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan tahu ada peraturan-peraturan atau rambu-rambu yang gak boleh kita langgar. Dan yang kedua, firman Tuhan itu yang menerangi hidup kita. Adik-adik tahu kita tinggal di dunia yang gelap karena dosa. Semua manusia berdosa, termasuk Kak Evi dan juga adik-adik. Jadi dunia tempat kita tinggal ini adalah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang malas, orang-orang yang suka berkelahi, orang-orang yang gak menghormati orang tua, orang-orang yang gak menghormati pemerintah, dan masih banyak lagi. Dan karena dosa, dunia yang kita tinggal ini menjadi dunia yang gelap. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita menghidupi firman Tuhan itu akan menerangi jalan kita. Makanya kita disebut sebagai anak-anak terang. Kita ditaruh di tengah-tengah dunia yang gelap, dan fungsi kita adalah menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap? Kalau kita sendiri malas baca Alkitab, kalau kita sendiri gak suka berdoa, kalau kita sendiri gak menyelidiki firman dengan baik. Karena itu firman Tuhan memberi fungsi sebagai penerang bagi jalan kita. Ketika kita membaca firman, ketika kita hidupi firman itu, ketika kita tahu firman itu dan kita lakukan firman itu, maka hidup kita jadi anak-anak yang terang. Dan ketika kita ditempatkan di dunia yang gelap ini, kita membawa pengaruh, kita menjadikan setiap orang menjadi terang karena kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena itu, Kak Evi harap adik-adik sesuai dengan firman Tuhan hari ini, yaitu firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kak Evi harap adik-adik jadilah orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Bacalah Alkitab, renungkan itu setiap hari, dan ayo bertumbuh bersama-sama.
Ketika kamu menemukan ayat-ayat yang bagus, ayat-ayat yang menurutmu memberkatimu, tandai dengan spidol diwarnai. Lalu kamu boleh menghafalnya. Lalu kamu hidupi firman itu di dalam kehidupanmu setiap hari. Dimanapun kamu berada, ketika di rumah, di sekolah, bersama teman-teman waktu bermain. Ketika firman itu dihidupi, kamu dapat jadi terang. Kamu dapat jadi berkat. Dan kamu dapat menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang memancarkan kasih Tuhan buat setiap orang. Demikian cerita firman Tuhan Kak Evi. Kak Evi harap hari ini adik-adik belajar bahwa firman itu penting dalam kehidupan kita untuk memimpin, menuntun, dan menerangi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita untuk hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.